la syarikalah. Hamba berjanji ya Allah sejak saat ini hamba tidak akan pernah musyrik dalam hidup. Hamba bertekad ya Allah saat ini hamba akan berubah menjadi muslim yang lebih baik lagi dalam pandangan. Ya karena biasanya istighfar itu pengantar pada jawaban doa. Makanya adab Anda sebelum berdoa, setelah sholat itu kan nanti ada doa ya. Dari sunnah Nabi ada doa. Tapi doa itu kan diawali dengan istighfar. Sehingga ketika Anda merasakan Anda merasa banyak dosa Anda akui, kehusyuan akan tiba di situ. Ya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti jauhnya timur dan barat yang enggak pernah ketemu. Itu kalimat majaz dalam bahasa Arab. Seakan-akan mengilustrasikan bahwa kami ya Allah enggak ingin melihat lagi kesalahan-kesalahan kami sampai di akhirat enggak mau ketemu ya Allah. Pisahkan kami dari jauhkan. Anda katakan itu. Lihat dari subuh sampai ke zuhur itu kan Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahan-kesalahan ini begitu pekat seperti kotoran melekat dalam pakaian, mohon ya Allah, mohon hapuskan saja ya Allah seperti noda dihapuskan dari pakaian. Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Kalau perlu gunakan ya Allah air yang sangat dingin untuk menghilangkan seluruh ini semua. Jadi ketika Anda bacakan itu kalimat, sesungguhnya itu kalimat-kalimat taubat, penyesalan, sehingga menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita bawa. Begitu Anda bacakan itu dalam sholat, hadir kehusyuan dalam diri kita, paham tentang dosa-dosa kita, digugurkanlah oleh Allah satu dosa-dosa kita. Kalau dosa sudah digugurkan, maka Masya Allah, doa cepat dikabulkan, cinta Allah hadir, dan kehusyuan itu tiba. Sehingga ketika di awal sudah mengakui dosa, bertobat kepada Allah, menangis kita. Seperti sahabat Abu Bakar menangis, bergetar tangannya, karena takut membawa dosa dalam sholatnya gitu kan. Masya Allah, itu sahabat mulia, yang pahanya nggak sebanding dengan amalan makhluk. Ya, mertua Nabi, surganya tanpa hisab, menemani Nabi lewat hijrahnya ke Madinah. Masya Allah, masih menangis beliau dalam sholatnya, mengakui dosa-dosanya. Antum sahabat bukan, mertua Nabi juga bukan, masuk surga juga belum jelas itu kan. Nabi nggak ngajak antum saat hijrah gitu kan. Masya Allah, masih merasa nggak ada dosa dalam sholatnya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa itu dilakukan di awal? Karena setelah itu Anda akan memanjatkan banyak doa kepada Allah. Perhatikan, bukankah dalam setiap gerakan sholat ada doa di situ? Silahkan cek. Ruku ada doa, itidal sami Allahu liman hamidah ada doa, Rabbana walakal hamdul as-samawati wal ardi, terus sujud ada doa, duduk di antara dua sujud berapa Anda bacakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Bagaimana itu bisa dikabulkan sementara dosa masih melekat dalam diri kita? Bahkan setelah sholat pun Anda berdoa. Di Ibnu Majah nomor hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi apakah langsung dibacakan? Tidak. Nabi mengajarkan istighfar dulu supaya mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa kita. Hadis Muslim hadis 591. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan kalimat formalitas, bukan. Ketika mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni dosa saya, Anda harus mengaku punya dosa apa. Coba rasakan, kalau kalimat itu benar diucapkan dengan perasaan yang benar, itu mengalir dari mata kita, turun ampunan Allah. Setelah itu Anda mulai bacakan yang lainnya. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Setelah itu Anda mulai bacakan lagi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Hadis Muslim hadis 597. Setelah itu Anda bacakan ayat kursi, ya, Quran surah kedua ayat 255 di An-Nasai bab yang keempat halaman 99. Setelah itu Anda bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di Abu Dawud dengan hadis 1523, baru Anda berdoa. Ini enggak ujug-ujug selesai salat langsung kemudian berdoa. Ya, tidak salah, tidak, boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baik jika kita hilangkan dulu sekat-sekat yang bisa menghambat doa itu dikabulkan. Paham? Terakhir wajjahtu itu umum ya, walau tidak seluruhnya. Seringkali dibacakan dalam keadaan sholat malam. Sama dengan ya Rabba Jibril wa Mikail dan sebagainya. Lihat, ini sering dibacakan. Kenapa sering dibacakan dalam sholat malam pada umumnya? Karena kalimat-kalimat di lafaz ini itu cukup menyentuh, Pak. Menyentuh, ada pengakuan, ada penghayatan, ada penghambaan. Dan bacaan yang dibacakan di waktu malam dengan bacaan seperti ini umumnya lebih kena kepada hati. Quran surah ke-73 ayat ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu, kemudian Anda bacakan bacaan dalam sholat dan seterusnya, itu akan lebih cepat menyentuh kepada jiwa. Nggak percaya silakan, ibu bapak bangun malam jam 2 lah, setengah 3 dengan sholat siang jam 2 setengah 3, malam 2 rakaat, siang 4 rakaat misalnya, itu lebih khusyuk yang malam. Silakan kalau tidak percaya, sebab gangguannya menipis. Makanya setannya nggak suka Anda bangun malam. Setannya komplit itu. Dia akan kerja keras tuh saat malam itu. Nggak percaya silakan. Kalau siang-siang itu biasa aja, begitu malam Pak mau bangun aja susah. Silakan cek, dan tantangannya nggak mudah. Anda bahkan bikin sampai alarm 3 kali. Tapi ketika Anda mulai sholat, Masya Allah, awalnya berat.
Tapi selanjutnya nikmat luar biasa. Ketinggalan 1 rakaat, malam tidak bangun, nyesalnya luar biasa, ada yang hilang gitu. Saking nikmatnya. Makanya ketika Anda bacakan, kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, fastaftah. Maka dia membuka doa istiftahnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita akhiri, ya Allah, saya pasrahkan diri saya sepenuhnya pada penguasa langit dan bumi dengan yang lurus, ya Allah, dan saya nyatakan saya bukan termasuk kalangan yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh ya Allah, kalau saya salat sampai malam ini, saya ibadah sampai saat ini, saya hidup sampai sekarang, atau Engkau wafatkan saya saat ini, ya Allah, Anda ungkapkan kalimat itu saat malam salat, ya Allah, kalaulah ajal hamba tiba saat ini, Engkau wafatkan hamba sekarang, hamba ikhlas, ya Allah, sepenuhnya hanya untukmu, penguasa semesta alam, la syarikalah. Hamba berjanji, ya Allah, sejak saat ini hamba tidak akan pernah musyrik dalam hidup, ya, wa bidzalika umirtu, dengan itu hamba diperintahkan, wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Hamba bertekad, ya Allah, saat ini hamba akan berubah menjadi muslim yang lebih baik lagi dalam pandangan. Itu indah gitu. Jadi begitu Anda bacakan itu, sujud, ruku, kemudian Anda berdoa, nikmat. Begitu besoknya Anda bangun, Anda sudah berjanji pada Allah, saya akan jadi lebih baik lagi. Makanya orang yang bacakan doa ini mustahil jadi lebih jelek dibandingkan sebelumnya. Gak ada orang setelah bacakan itu kemudian mencela orang lain. Gak ada orang setelah bacakan itu melihat hal yang maksiat. Gak ada orang setelah bacakan itu melanggar ketentuan Allah. Anda berjanji, ya Allah, saya akan jadi lebih baik lagi. Begitu selesai salat, Anda ribut. Apa yang salah gitu kan? Mungkin Anda gak ngerti dengan bacaan Anda. Tapi yang paling dahsyat itu, Engkau wafatkan hamba saat ini, ya Allah, hamba ikhlas. Semuanya untukmu. Hamba berjanji akan lebih baik lagi. Begitu Anda ruku, tenang. Tidak begitu sujud lama. Tiba-tiba saat sujud itu tidak sadar ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbika radiyatan maradiyah. Hei jiwa yang sudah tenang. Karena kalau maksiat sudah hilang, tobat sudah ada, air mata sudah mengalir, lebih tenang keadaan hati kita. Silakan Anda bertobat sampai mengalir air mata. Demi Allah saya katakan, kalau air mata sudah mengalir, tobat Anda benar, akan ada getaran di hati Anda membuat Anda lebih tenang. Begitu sudah tenang, tiba-tiba panggilan itu datang. Irji' ila rabbika radiyatan maradiyah. Ayo pulang kepada Rabb dengan keadaan yang sudah aku ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba. Wadkhuli jannati, siapkan diri untuk memasuki surga. Itu indah. Sujud, tiba-tiba gak bangun lagi. Dan kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ya, karena itu sibukkan diri kita dengan banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak amal baik, maka setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar. Kalau belum jelas surganya, merasa belum tentu masuk surga, jangan ngurusi surga orang lain. Perbaiki diri Anda.